Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode klasifikasi yang berbasis nearest neighbor. Jadi, metode klasifikasi kemarin di video sebelumnya sudah saya pernah bahas. Saya di mata kuliah semester ini di data mining saya hanya membahas satu metode, langsung kita bahas evaluasinya. Jadi yang saya bahas di sini nanti adalah nearest neighbor karena beberapa algoritma yang lain bisa dilihat pada video saya di playlist machine learning. Jadi sudah pernah saya bahas di machine learning. Tapi nanti kalau misalkan mau diskusi dengan saya untuk metode yang lain bisa, boleh. Saya terbuka. Oke, jadi algoritma nearest neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Jadi, nearest neighbor ini merupakan metode klasifikasi instant based. Dia memilih satu objek latih yang memiliki sifat ketetanggaan atau neighborhood yang paling dekat. Jadi, kalau misalkan kita pengen mengklasifikasikan data ini, misalkan dia ini lebih dekat ke mana? Ke kelas yang merah atau kelas yang hijau. Jadi kalau misalkan jaraknya lebih dekat ke kelas yang hijau, maka dia akan ikut kelas yang hijau. Tapi kalau jaraknya lebih dekat dengan kelas yang merah, maka dia ikut kelas yang merah. Seperti itu. Nah, K-nya itu yang mana? K itu objek yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan kita di tengah-tengah ya, kemudian di sekitar kita itu mayoritas kelas merah. Jadi misalkan di sekitar kita ada yang paling dekat dengan kita. Misalkan kita ambil K-nya itu 6. 6 orang terdekat di sekitar kita. Misalkan 5 orang itu merah, 1 orang hijau. Berarti kita termasuk golongan yang merah atau kelas yang merah. Itu salah satu pelajaran juga. Pelajaran keseharian dari nearest neighbor. Jadi kalau misalkan kita milih lingkungan itu lingkungan yang baik supaya kita bisa terlihat baik. Itu salah satu pelajaran dari nearest neighbor. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk mencari jaraknya, jadi untuk mencari jarak itu ada banyak sekali metode. Pakai distance. Distance ini secara dasar itu kayak gini, tapi ada banyak metodenya. Bisa pakai Euclidean, Manhattan, atau Minkowski. Nah, untuk Euclidean rumusnya kayak gini, untuk Manhattan rumusnya kayak gini, untuk Minkowski rumusnya kayak gini. Saya contohkan saja dulu. Jadi kalau secara manual ya. Jadi kalau misalkan saya punya data A sama B. Misalkan data A itu 1, 2 gitu misalkan. Data B misalkan berapa? 4, 3. Nah, berarti kalau misalkan kita ngitung pakai Euclidean, berarti distance biasanya atau jarak itu bisa dinotasikan dengan D besar. Karena kita pengen ngitung jarak A sama B, berarti DA, B, itu sama dengan akar, kita pakai Euclidean ya, akar dari X1 dikurangi XI kan, I-nya mulai 1 dari sampai K, berarti kita mulai dari paling depan. X1, jadi yang depan ini 1 dikurangi sama Y. Y1 ini. Karena ini jarak XY ya. Dikurangi 4, dipangkatkan 2, ditambah sama 2, dikurangi 3, dipangkatkan 2. Nah, hasilnya berarti akar min 3 ya. Min 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Berarti ini 9 akar 9 ditambah 1. Berarti akar 10. Hasilnya dengan Euclidean jaraknya adalah 10. Kalau dengan Manhattan misalkan di sini ya. Ini di sini. Dengan Manhattan berarti
sama dengan mutlak ya. Mutlak 1 dikurang 4 ditambah mutlak 2 dikurang 3. Berarti ini 3, 1 dikurang 4 ya, mutlak min 3 gini. Ditambah sama mutlak min 1. Berarti ini hasilnya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, loh Bu, kalau pakai Euclidean akar 10 kenapa pakai Manhattan hasilnya 4? Nah, ini jaraknya sebenarnya sama cuman beda metode. Jadi sebenarnya akar 10 di sini tuh sama dengan 4 yang di sini. Kenapa? Karena sama-sama jarak A dengan B. Nah, itu sama seperti kalau misalkan kita mengukur suhu dengan derajat Celcius sama derajat Fahrenheit, derajat Kelvin itu pasti beda nilainya. Lah, sama seperti itu, hampir sama. Jadi kita mau pakai Euclidean, Manhattan ataupun Minkowski itu bebas. Sama saja. Yang penting konsisten. Jadi kalau misalkan pakai Euclidean dalam satu data ya Euclidean terus. Kalau misalkan pakai Manhattan ya Manhattan terus. Kalau pakai Minkowski ya Minkowski terus. Jangan berubah-ubah. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menghitung metode K-nearest-neighbor. Jadi yang pertama kita tentukan K jumlah tetangga paling dekat. Jadi kita tentukan K-nya dulu. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalkan kita pilih 6 tetangga terdekat yang kita pilih. Jadi kalau berarti K-nya kita ambil 6. Nanti kalau misalkan dari 6 itu 5 orang itu kelompok A, 1 orang kelompok B, berarti kita ngikut kelompok yang A karena mayoritas A. Jadi K-nya kita tentukan dulu. Kemudian yang kedua, menghitung jarak kuadran. Ini bisa menghitung jaraknya. Jadi saya rubah, maaf. Ini menghitung jarak masing-masing objek terhadap data sampel atau data baru yang diberikan. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak terkecil. Kemudian mengumpulkan kategori Y nearest atau klasifikasi nearest neighbor-nya. Jadi dikumpulkan kira-kira dia kelas apa saja yang paling banyak. Kemudian menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi nilai query instan yang telah dihitung. Bisa dibaca lagi, screenshot dibaca lagi, dipahami. Nah, saya berikan contoh lewat Excel langsung, lebih mudah. Oke, jadi kalau misalkan saya punya data seperti ini, misalkan saya punya data seperti ini, ini datanya saya ambil dari data Iris. Dari data Iris, kalau misalkan ada berapa ini? 15 data, 15 baris, 15 tuple. Nah, ini tuple yang ke-16. Jadi ini ada 2 kelas Iris Sentosa sama Iris Versicolor. Ini ada atributnya ada 4. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya data baru ini, kira-kira data ini masuk kelas yang mana? Iris Sentosa atau Iris Versicolor? Jadi ini prosesnya saya skip untuk testingnya ya. Jadi saya langsung ke proses klasifikasi. Jadi proses training sama langsung ke klasifikasinya. Jadi kalau di proses training testingnya harusnya yang ini saya buat ada kasih label. Nanti kita bandingkan untuk testing ya. Tapi kalau ini saya langsung. Jadi proses klasifikasi langsung. Jadi langkah pertama tadi kita harus tentukan di algoritmanya, kita harus tentukan K dulu, ya kan? K-nya, jadi kalau misalkan K-nya kita ambil berapa misalkan, karena ini datanya separuh-separuh, K-nya saya ambil 9 misalkan. K-nya saya ambil 9. Setelah kita tentukan K, kita cari jarak data baru ini ke masing-masing data objek atau data yang lain. Jadi kita cari jaraknya dulu. Jaraknya kita pakai Euclidean saja ya, mudah. Atau supaya kelihatan sulit maksud saya. Jadi yang umum kita pakai Euclidean. Berarti kan tadi akar, berarti pakai SQRT. Saya perbesar dulu. Saya perbesar.
Jadi sama dengan SQRT akar dari ini dikurangi sama objek yang mau diklasifikasikan tadi dipangkatkan 2. Ditambah sama ini atribut yang lain juga. Ini dikurang sama dipangkatkan 2. Ditambah sama petalengnya. Petaleng dikurangi sama ini dipangkatkan 2. Ditambah sama petal width-nya dikurang sama petal width yang mau diklasifikasi dipangkatkan 2. Oh ya, saya lupa. Karena yang kita ini kan jaraknya kan yang kita ukur jarak ini dengan semua data. Berarti untuk yang ini kita absolut supaya ketika kita drag nanti datanya tidak berjalan atau tidak berubah. Berarti saya ini dulu. Saya lupa. Kita drag ke bawah. Nah, kita hitung jaraknya. Setelah kita hitung jaraknya, kemudian kita ranking. Kita ranking dari yang terkecil ke terbesar. Jadi jaraknya kita ranking jarak terkecilnya mana sampai jarak yang terbesar. Berarti kita ranking dulu. Jadi misalkan pakai fungsi ranking. Ranking jarak ini, jarak berdasarkan referensinya ini semua ya. Semua jarak. Karena referensinya harus tetap sama di semua baris, berarti kita absolutkan. Kemudian, atau pakai tanda dolar ini ya, kemudian kita pilih descending atau ascending. Kalau descending itu dari yang terkecil, dari yang terbesar ke terkecil. Kalau ascending dari terkecil ke terbesar. Karena kita pengen dari terkecil ke terbesar, berarti pakai ascending. Kodenya 1. Oke. Nah, berarti jarak yang terkecil itu ada di baris ini. Jarak terkecil. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita ambil 9 ya, kita ambil 9 berarti kita tandai jarak terkecil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini semuanya di iris versi color. Kemudian ke-8 sama ke-9 masuk iris sentosa. Berarti secara manual kita bisa tentukan sebenarnya ini dia masuk di iris versi color. Tapi karena kita pengennya fleksibel, kita bisa pakai logika. Karena K-nya yang kita pilih tadi adalah 9 ya. K-nya yang kita pilih ada 9. Berarti kita harus istilahnya apa ya? Mencari label dari data 9 yang terdekat. Jadi kategori apa untuk 9 yang terdekat dari data dari jarak data ini tadi. Jadi kita bisa pakai logika if. Jadi jika nilai jarak ini kurang dari sama dengan nilai terkecil dari ini semua, dari semua jarak. Terkecil berapa? Karena kita tentukan tadi kita pengennya 9 terkecil. Ya, saya lupa ini harus kita absolut karena ini 9 terkecil berarti kita pilih 9. Kita tuliskan K-nya di sini. K-nya di sini 9. Maka hasilnya adalah ini kategori. Kalau dia termasuk 9 terkecil, maka
dia sama dengan kategori. Kalau misalkan tidak, berarti kita kosongi. Kosongi kayak gini. Berarti hasilnya, nah, karena ini tidak 9 terkecil, karena ini 11 ya, maka dia datanya kosong. Kalau misalkan kita drag ke bawah, nah, yang akan terisi adalah yang terkecil pertama sampai ke 9. Ternyata kalau misalkan kita lihat di sini, Iris versi color-nya ada 7, sedangkan Iris Sentosanya ada 2. Berarti karena Iris versi color lebih banyak daripada Iris Sentosa, dari 9 tetangga terdekat, maka ini data yang kita tanyakan tadi ini dia masuk ke dalam Iris versi color. Seperti itu. Oke. Jadi ini isiannya adalah Iris versi color. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau misalkan kita pengen nyakannya ini tadi 3 misalkan ya. Berarti ya kita tinggal rubah ini aja tadi 3. 9 tadi jadi 3. Tetangga terdekat. Oh, ternyata 3 tetangga terdekat itu adalah Iris versi color. Berarti ya ini kita klasifikasikan sebagai Iris versi color. Oke, paham ya? Oke, kalau semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa tanya lewat komentar boleh, lewat email boleh, atau lewat WA. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.